Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila dhuhuri sanawat amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Majelis Taklim Rebuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hujan, sejak kemarin turun hujan terus nggih. Semoga turun hujan ini memberikan keberkahan kepada kita dan senantiasa Allah memberikan kekuatan sehat jasmani kepada kita meskipun digempur pagi siang panas sore hujan, pagi siang panas sore hujan. Semoga panjenengan semuanya, terutama bapak-bapak para pencari nafkah ini senantiasa Allah berikan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga majelis taklim pada hari ini, ba'dal maghrib hari ini diberkahi oleh Allah dan saling memberikan manfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk hadis yang al-haditsu at-tasi'u, berarti hadis yang ke-9. Kemarin kita sudah membahas hadis yang ke-8, alhamdulillah sudah selesai. Di hadis yang ke-8 kita belajar berkaitan dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan menghukumi sebuah perkara yang mana perkara itu dihukumi secara syariat Islam, yang mana syariat Islam pada waktu itu sudah ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tapi kalau kemudian kita ambil untuk saat ini, apa yang kemarin kita pelajari memang belum bisa gitu nggih. Karena di Indonesia sendiri hanya beberapa daerah saja yang kemudian sudah istilahnya mengambil hukum syariatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi secara umum belum seperti itu. Sehingga ya bismillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi diri kita dan memberikan keistiqomahan dalam kebaikan kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke al-akhdu bil yasiri wa tarku at-ta'siri. Mengambil sesuatu yang mudah dan meninggalkan sesuatu yang susah. Dari kata ini aja sebenarnya sudah bisa dimengerti bahwa sejatinya di dalam Islam itu apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seyugyanya gitu nggih. Kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan mastatokna, apa yang kita semampunya kita. Kalau tidak mampu ya semampunya begini ya insya Allah seperti ini begitu. Nanti ada di sini. At-ta'atu wa adamu ta'nid sabilun najati. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kemudian wa adamu ta'nid itu banyak bertanya, banyak berselisih, banyak bertentangan gitu kan. Sabilun najah itu termasuk salah satu jalan keselamatan. Artinya ketaatan dan tidak banyak bertanya dan perselisihan bagian dari
keselamatan. Berarti nggak boleh bertanya, boleh. Nanti di sini ada dijelaskan, Pak. Tenang saja, gitu nggih. Jadi bukan berarti kemudian nggak boleh bertanya, boleh. Nah, makanya hadis ini nanti di sini juga disebutkan jawami'il kalam, hadis yang pendek. Tapi kalau jenengan baca, Pak, termasuk syarahnya itu kalau saya bandingkan dengan hadis-hadis yang lain itu paling panjang. Di sini saja halaman 35. Selesainya hadis ini itu nanti di halaman 78. Berarti berapa lembar itu, Pak? 78. Berapa lembar, Pak? Pada rata-rata 4 lembar, 5 lembar, 78. Nah, segini, Pak, nanti kita mempelajari satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pendek begini gitu. Tapi syarahnya itu panjang gitu kan. Penjelasannya panjang. Termasuk tadi yang mungkin jenengan loh berarti nggak boleh bertanya, boleh. Nah, nanti itu ada penjelasannya juga. Bertanya yang seperti apa dan sebagainya kayak gitu. Nah, ata'atun ata'atu wa adamu ta'nis sabilun najah. Taat dan tidak membantah, tidak berselisih gitu kan. Itu termasuk jalan keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhrin radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibnu Sakhrin radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang, apa yang aku perintahkan untuk dijauhi, yang tidak dibolehkan untuk dilakukan, maka fajtanibuhu, jauhilah. Itu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan, termasuk perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka laksanakanlah mastata'tum, semampu kalian. Di sini, Pak, mastata'tum. Berarti yang gambar nih, Pak, leres nih. Yang gambar. Mastata'tum, semampu kita. Sholat mampunya berdiri, sholat mampunya duduk karena nggak mampu berdiri, ya duduk. Baca Quran, ya kan? Baca Quran, misalkan apa namanya, sekiranya tidak mampu untuk duduk karena ya sesuatu hal, ya sambil berbaring itu enggak apa-apa. Saya dulu sama Ustadz dulu, wah Ustadz berbaring ininya. Iya, karena buat duduk itu sininya ini apa, Pak? Gaya gitu kan. Encok gitu kan. Itu masa saya enggak baca Quran gitu. Sambil gitu kan. Nah, terus dan lain sebagainya kayak gitu. Mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya fa inna ma, sesungguhnya ahlakal ladzina min qablikum, kehancuran kaum-kaum terdahulu sebelum kalian, kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka banyak melakukan perselisihan dan pertentangan. Masailihim itu lebih kepada banyak bertanya. Kasratu masailihim, banyak bertanya, waqtilafuhum, banyak perselisihan dan pertentangan ala anbiya'ihim, kepada nabi-nabi mereka. Sebagaimana kisahnya Bani Israel ketika bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam ya, di dalam suratul Baqarah itu, nanti bisa tafsirnya lebih jelas sama Ustaz Suharno gitu kan. Ditanya suruh beleh sapi gitu, sapi ini lenang bawedok, sapinya warnanya apa dan lain sebagainya. Banyak bertanya, akhirnya apa? Ya nggak jadi ngelakoni gitu nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Jadi hadis yang sahih itu nggih. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jauhi, kita tinggalkan. Ya secara hukum, yang diharamkan yang kita jauhi, yang dihalalkan kita
kita pakai seperti itu. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya maka kita lakukan. Syariat-syariat agama yang sudah disyariatkan kepada kita lakukan semampu kita, mastata'tum. Saat ini kita mampunya mungkin masih berdoa kepada Allah untuk minta haji, ya, bismillah. Tapi kalau kemudian mampu seperti apa yang kemarin saya sampaikan, ya, yang naik motor ini sudah sampai Pak, sudah sampai di Mekah Al-Mukarramah naik motor. Itu berapa bulan? 6 bulan atau berapa? 6 bulan melewati 12 negara. Masya Allah, ini berarti mampu luar biasa. Riwan? Tapi sekiranya kita tidak mampu untuk melakukan hal itu, gitu kan? Ya semampunya kita berdoa, niat kepada Allah, semoga nanti suatu ketika diberikan kemampuan sama Allah untuk melaksanakan rukun Islam seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi juga disinggung bahwa ternyata banyak bertanya dan banyak berselisih dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW itu termasuk salah satu bentuk kehancuran. Di sini ada Pak nanti. Di sini ada. Di sini itu ternyata Pak ada beberapa kaidah yang nanti bisa dipelajari gitu nggih. Di kaidah fikih itu kan ada 5 Pak pokoknya itu kan. Ada al-umur bil maqasidiha. Ternyata yang 2 itu ada di sini. Ini yang poin kedua ini ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Itu kaidah fikih. Kemudian di sini al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesulitan itu akan mendatangkan sebuah kemudahan. Kemudian al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang mudah itu tidak bisa gugur atau tidak digugurkan dengan yang sulit. Ini kok maksudnya gimana ini? Nanti dipelajari. Banyak ini Pak. Beberapa kaidah di sini nanti akan kita pelajari. Insyaallah begitu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi yang ke bawah. Tadi rawahul Bukhari wal Muslim. Akhrajahu al-Bukhari fil i'tisami bil kitabi wa sunnah. Imam Bukhari juga meriwayatkan di dalam kitabnya yang berkaitan dengan al-i'tisam bil kitabi wa sunnah. Al-i'tisam itu berpegang teguh kepada kitab yaitu Al-Qur'an dan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bab al-iqtidai bisunani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-iqtida itu mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di halaman 6777. Wa akhrajahul Muslim fil fadail. Juga dikeluarkan di dalam kitabnya Imam Muslim, kitab Fadail, kitab keutamaan. Babnya adalah tauqiruhu sallallahu alaihi wasallam wa tarku iksaru su'alah amma la darurah ilaihi. Nah ini loh Pak. Amma la darurah ilaihi. Bab tentang mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan banyak bertanya sesuatu yang memang bukan penting. Darurat kan yang penting, yang sekiranya tidak penting gitu kan, nah, dan sebagainya. Di dalam kitabnya nomor berapa? 1337. Nah, kemudian kita masuk ke sini Pak. Ahamiyatuhu, pentingnya hadis ini. Nanti Kak. Waduh. Penginten riyen nggih. Laqad dzakarul ulama, dzukiral ulama. Beberapa ulama menyebutkan anal hadis ini dzu ahamiyatun,
bil lughah wal fawaid jalil. Hadis ini mempunyai urgensi atau keutamaan yang sangat besar secara secara bahasa maupun juga secara manfaat. Secara bahasa maupun juga secara manfaat. Taja'alahu jadirun bil lafdi wal bahthi. Maka menjadikan hadis tersebut itu karena banyak keutamaannya gitu nggih, banyak keutamaannya, sebaiknya kita ini senantiasa menghafalkannya dan mempelajarinya. Nah, karena sangat pentingnya hadis ini secara lughah, secara bahasa maupun juga secara fawaid, secara keutamaan, maka menjadikan hadis ini menjadi salah satu hadis yang baik untuk kita hafalkan dan baik juga untuk kita pelajari, seperti itu. Nah, qala Nawawi fi syarhil Muslim 'indal kalami, perkataan Imam Nawawi di dalam Syarhul Muslim, Syarah Muslim, beliau menyebutkan bahwa hadza min qawaidil Islam al-muhimmah. Hadis ini termasuk hadis yang sangat penting yang mencakup kaidah-kaidah Islam. Satu, mencakup kaidah-kaidah Islam yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Kemudian yang kedua, wa min jawami'il kalami allati a'taiha sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini disebut hadis yang jawami'ul kalam, sama seperti beberapa hadis sebelumnya. Tapi yang namanya jawami'ul kalam kalau kemudian kita baca, mungkin search di internet, mempunyai makna yang besar, mempunyai manfaat yang besar, mempunyai kaidah, mempunyai perkara-perkara yang besar yang baik untuk kita pelajari. Nah, bahasanya cekak tor aos gitu nggih. Sithik ning banyak manfaatnya gitu. Jawami'il kalam yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yadkhulu fihi ma la yahsa minal ahkam. Apa itu? Dan di dalam hadis ini gitu kan, termasuk juga mengandung ahkam. Ahkam ini apa itu namanya? Hukum. Nah, hukum-hukum yang ada di dalam agama kita. Seperti itu. Kemudian dua yang disampaikan oleh Imam Nawawi, tiga malah. Yang pertama itu Imam Nawawi menyampaikan bahwa ini mempunyai kaidah-kaidah Islam yang penting. Kemudian yang kedua, jawami'il kalam, punya meskipun sedikit kecil tapi punya manfaat yang besar, pengertian yang luas dan sebagainya. Kemudian di sini juga mengandung beberapa hukum yang ada di dalam Islam yang tidak layak, sebenarnya tidak terbatas gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah waqala Ibnu Hajar Al-Haytami fi Syarhil Arba'in. Berkata juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam syarhu atau dalam syarah Al-Arba'in, dalam syarah Arba'in 40 hadis itu berarti. Wa huwa hadisun adimun min qawaididdin. Nah, yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar adalah hadis ini salah satu hadis yang adim, ya agung gitu nggih. Hadis yang agung, kemudian min qawaididdin, dan juga sama seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi, mengandung kaidah-kaidah di dalam agama. Mengandung kaidah-kaidah di dalam agama, yaitu agama Islam. Kemudian wa arkanil Islam, dan rukun-rukun Islam. Fayam bagi hifduhu wal i'tina'i bihi. Maka seyugyanya itu nggih, sebaiknya kita itu menghafalkannya, hifduhu, menghafalkannya, dan juga wal i'tina'i, mempelajarinya. Jadi
Kata mempelajari itu tidak hanya sekedar alima yu'allim gitu kan, dari kata alamat dan sebagainya. Di dalam bahasa Arab itu kosakata berkaitan dengan belajar mengajar itu banyak, luas dan sebagainya. Wal i'tina'i bihi itu artinya pemaknaannya di dalam keterangan ini adalah mempelajarinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi ada berapa tadi Pak? Ada 3 juga. Tentang kaidah-kaidah agama, kemudian tentang rukun Islam juga, kemudian sebaiknya kita mempelajarinya dan menghafalkannya. Boleh juga wal i'tina'i diartikan sebagai mengikuti, gitu kan? Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang selanjutnya adalah di sini nggih. Wa mathala hadza qala ghairuhuma minasyarahil ladzi tanawalu hadzal hadisi bi syarhi wal bayan. Nah, selain 2 ulama tadi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam An-Nawawi menjelaskan tentang syarah hadis tersebut, beberapa ulama selain beliau berdua rahimahullah itu juga menjelaskan syarah-syarahnya terkait dengan hadis di atas itu dengan pensyarahan-pensyarahan yang jelas. Nah, bisyarhi dengan pensyarahan, bisyarhi wal bayan dengan pensyarahan-pensyarahan yang cukup jelas. Makanya pelajaran di sini cukup panjang, cukup banyak lembaran-lembaran yang dipelajari seperti itu. Nah, kemudian wa tukammina ahamiyatun hadal hadis. Apa itu namanya? Pentingnya dari hadis ini, gitu nggih. Pentingnya dari hadis ini adalah fima yuwajjihu ilaihi minattizami syar'ullahi azza wajal. Apa yang menjadi pentingnya dari hadis ini adalah karena hadis ini mengandung syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengandung syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita diminta untuk berpegang teguh kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yukhallu ayyakunu amron aw nahiyan. Yang mana kita tidak boleh menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga tidak boleh berselisih terkait dengan apa yang dilarang, gitu kan. Yang sudah dilarang ya dilarang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ngeyel, gitu kan. Berselisih kan dalam arti ngeyel. Wis dilarang ya dilarang, dan kita tidak boleh menjalankan yang dilarang. Kita hanya diperbolehkan menjalankan yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh nggak yang dilarang itu nanti kita langgar? Nanti di sini Pak, yang tadi saya sampaikan, ya kan? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang dilarang itu kan kaidah fikih, usul fikih, di kaidah usul fikih. Sesuatu yang dilarang itu bisa menjadi boleh disebabkan karena darurat. Nah, karena darurat. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu asiknya di dalam agama kita niku begitu, Pak. Jadi Islam itu tidak memberatkan umatnya, tidak memberatkan hambanya Allah. Kita diperintahkan ya semampu kita melaksanakan. Kita diperintahkan untuk dilarang, ya kita tinggalkan. Tapi ternyata dalam kondisi darurat yang dilarang itu bisa nanti kita pakai, gitu kan? Bisa nanti kita pakai. Dalam kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdurat tadi itu.
Nah, yang turunannya itu apa itu namanya? Ad-daruratu yuzal dan sebagainya kayak gitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk di sini wa ma yunbihu ilaihi min daruratil wuqufi 'inda hududi ma bayyanahu kitabullahi ta'ala. Serta peringatan tadi selain perintah dan kemudian juga apa itu namanya larangan, ya kan? Kita juga diberi peringatan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan batasan-batasan, gitu kan? Batasan-batasan agar kita tidak terjerumus, agar kita tidak melanggar dan sebagainya. Nah, yang mana batasan-batasan tersebut itu sudah juga dijelaskan di kitabnya Allah Subhanahu Wa Taala atau Al-Quran. Contoh misalkan bahwa apa itu namanya khinzir, babi itu dilarang di dalam Islam, tidak boleh dimakan, itu jelas. Kemudian maitah itu daging yang bangkai ya, bangkai tanpa atau menyebut selain Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, seperti itu yang jelas-jelas kita tahu. Itu juga sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Qur'annya terkait dengan maitah itu tadi dilarang, tidak boleh kita langgar. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma fassalatahu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selain juga dijelaskan di dalam Qur'annya Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, itu juga dijelaskan di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang segawon itu guguk itu di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada ayat yang berkaitan dengan itu, ya kan? Larangannya. Tapi larangan itu kan dijelaskan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita mengambil sebuah perkara itu harus berimbang. Dalam Quran ya dilihat, di dalam sunnah juga dilihat. Tidak sepihak. Wah, di dalam Quran saja yang diambil. Nanti nggak ada hukum tentang apa itu namanya guguk gitu kan. Dianggapnya guguk itu boleh, padahal tidak boleh. Seperti itu di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dua-duanya tidak ada, kita juga tidak boleh kemudian mengambil seenaknya menghukumi diri kita, menghukumi hal tersebut tanpa dasar. Harus tahu dulu kalau memang tidak ada Quran Sunnah, ya kita diambil dari pendapat-pendapat para ulama, kiasnya ijtima para ulama, kias dan sebagainya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam apa namanya penjelasan-penjelasan tadi itu tidak ada yang namanya ifrat wa taksir, tidak ada yang namanya melebih-lebihkan, juga tidak ada yang namanya mengurangi. Nah, mengurangi dari penjelasan itu. Dilarang ya dilarang, diperintahkan ya diperintahkan. Sholat diperintahkan ya dijalankan semampunya kita. Bisa duduk, bisa berdiri, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring dan sebagainya. Nah, wudhu kalau kena air kemudian kita tambah sakit misalkan ya tayamum. Tayamum misalkan ternyata nggak ada, itu kan, nggak ada yang dipakai buat tempat tayamum, bukan berarti nggak sholat. Ya sholat tanpa wudhu dan tayamum. Bisa, nanti di sini ada Pak penjelasannya. Ada di situ nanti di sini. Penjelasannya ada di situ, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena secuil di sini itu yang saya baca, kok bisa? Ya karena sholat itu pun juga tidak gugur apa itu namanya kewajibannya. Tetap dia melaksanakan sholat meskipun dia tidak bisa wudhu karena tidak ada air,
meskipun dia juga tidak bisa tayamum karena memang tidak ada tempat buat tayamum, gitu kan? Wah, berarti terus di mana itu posisi orangnya gitu nggih. Wallahu alam bisawab. Itu ada, itu nanti di bab apa itu namanya? Di bab yang ini kalau tidak salah nggih. Nah, ini al-maisur la yasqutu bil maksur. Yang mudah tidak bisa gugur atau digugurkan dengan yang sulit, nanti di situ. Kalau secara dzahiriyah pemanaannya agak membingungkan juga ya. Harusnya kan yang sulit bisa digugurkan dengan yang mudah gitu kan. Ini yang mudah tidak bisa digugurkan dengan yang sulit gitu kan. Kepiye iki wis mudah kok harus digugurkan dengan yang sulit gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya adalah masih di ahamiyatul hadis wa satatajalla hadhil ahamiyatu fima yali min bahthi. Keutamaan atau mungkin apa itu namanya pentingnya dari pembahasan dari hadis ini nanti akan dibahas di bawah gitu kan. Yakshifu an ma'nal hadis marramahu, serta di bawah nanti, di bawah yang akan kita pelajari maksudnya di situ itu akan menjelaskan, mengungkapkan terkait dengan hadis itu secara wadih, secara jelas. Kemudian marmah itu artinya tujuan dan lain sebagainya. Yudihu sadaqa ma qala haula'i ajla'i min a'lamil muslimin, serta menjelaskan kepada kaum muslimin terkait dengan kebenaran-kebenaran perkataan para ulama yang mulia. Nah, itu ahamiyatul hadis ini. Nah, kecil pendek sekali tapi maknanya cukup luas gitu nggih. Maknanya cukup besar dan punya manfaat yang sangat besar bagi kita gitu Pak, agar kita juga tahu gitu apa perkara-perkara yang nanti di sini ada perkara-perkara yang bisa menghancurkan kaum muslimin itu ada, tapi di poin yang ke berapa ya? Nah, ini di poin yang ke-8. Min asbabin halakal ummam. Sebab-sebab kehancuran umat. Nanti di sini ada penjelasannya, ada syarahnya. Begitu nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke fiqhul hadis wa ma yursyidu ilaihi, tentang fikihnya hadis ini dan penjelasan dari hadis ini, maka kita masuk ke sababul wurud. Nah, sebab-sebab turunnya hadis. Sebab-sebab turunnya hadis. Sababul wurudu sababun wurudun hadal hadisu wa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu. Sebab hadis turunnya hadis ini atau sebab apa namanya? Sebab musabab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata demikian, bersabda demikian adalah ma rawahu Muslim fi sahihihi, sebagaimana yang telah diriwayatkan di dalam kitabnya Imam Muslim yang sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, khutbatana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di depan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda atau berkata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad faradallahu alaikumul haji fahajju, alaikumul haji fahajju, ya alaikumul haji fahajju. Wahai manusia, ya kan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kalian, mewajibkan kepada kalian untuk berhaji. Maka hajilah gitu nggih. Maka berhajilah gitu. Faqala rajul. Nah, kemudian ada seorang sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini nanti disebutkan namanya adalah Al-Iqra ibnu Habis
Al-Iqra ibnu Habis, nanti di paling bawah-bawah ada Pak itu. Al-Iqra ibnu Habis, ada riwayat yang menyampaikan, yang bertanya itu adalah seorang sahabat namanya Al-Iqra. Namanya Al-Iqra ibnu Habis. Beliau bertanya, akala'am ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah setiap tahun haji itu, ya kan? Akala di sini bukan makan, gitu. Ya kan? Akulu. Apakah setiap kulayakulu, ya? Apakah saya maksudnya tuh gitu ya? Itu domirnya domir ana. Apakah setiap tahun, pada intinya gitu. Apakah setiap tahun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Fasakattu. Kemudian saya diam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Nah, diam sampai mengulangi 3 kali. Hatta qolaha salasan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menjawab, lau qultu na'am lawajadtu walamma istata'tum. Ketika saya menjawab pertanyaanmu itu dengan jawaban iya, berarti kewajiban itu menjadi sebuah kewajiban yang mutlak. Itu nggih, sebuah kewajiban yang harus. Maka kata Rasulullah SAW, itu wajib tapi lamma istata'tum, tapi semampu kalian. Wajib tapi semampumu. Gitu nggih. Nah, wajib tapi semampu kita. Memang hukumnya adalah wajib, dan bagi seorang muslim ya apa itu namanya diusahakan untuk bisa berhaji, tapi semampu kita. Tsumma qala dzuruni ma taraktukum, ya kan? Apa yang akan ditinggalkan apa yang aku tinggalkan kepada kalian, gitu kan? Ini kelanjutannya. Apa yang aku tinggalkan kepada kalian, fa innama halaka min kana qablakum bikasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim. Ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, gitu kan? Bahwasannya umat-umat terdahulu itu hancur, kan? Umat-umat terdahulu itu hancur disebabkan karena itu tadi Pak, banyaknya pertanyaan dan perselisihan kepada nabinya. Nabinya. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Nek wis diperintahkan itu ya laksanakan. Mastata'tum, semampu kita, gitu. Itu. Kalau sudah diperintahkan, ya kan, oleh Allah dan Rasulnya, maka kita kerjakan semampu kita, ya kan. Wa idza nahaitukum anhu bi syai'in fad'uhu. Ketika sudah dilarang, gitu kan, ya kita jauhi, jangan kemudian dikerjakan. Nah, jadi haji itu Bapak Ibu hukumnya tetap wajib, tapi kan terus kemudian ada penjelasannya bagi yang mampu, kan ngoten nggih. Nah, mastata'tum di sini kan mastata'tumnya itu kan luas. Ya mastata'tum terkait dengan fisik, gitu kan. Mastata'tum terkait dengan biaya, mastata'tum terkait dengan yang lain dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa Rasul kemudian diam? Ya karena alasannya ketika nanti saya langsung menjawab na'am, berarti kudu mbok kowe ora enek alasan semampumu, gitu kan. Pokoknya kowe kudu seperti itu dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga apa namanya termaktub di dalam salah satu kitab ya, di bab apa itu namanya haji, di kitab haji, yaitu babnya fardul haji marotan fil umur, gitu nggih. Jadi kewajiban haji itu sekali dalam umur kita. Selebihnya itu kan di sini juga dijelaskan, selebihnya menjadi sunnah. Wajibnya itu sekali, itu wajibnya sekali di dalam kitab ini. Halaman berapa? Nomor berapa? Nomor 1337. Gitu nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa warada annasaila
huwa al-Aqra, ya kan, Ibnu Habis radhiyallahu anhu. Nah, disebutkan bahwa yang pertamanya itu adalah namanya al-Aqra. Faqad ruwiya Ibnu Majah fi sunnanihi fi sunnah fi sunnanihi wa sananihi, Pak, gitu kan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annal Aqra Ibnu Habis sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, su'ila atau sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Nah, di dalam kitabnya Imam Ibnu Majah disebutkan bahwa Aqra ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang lain. Tadi kan kalimatnya akulu am ya Rasulullah, kalau di sini bertanyanya adalah ya Rasulullah, al hajju fi kulli sunnatin aw marratin wahidatin. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haji itu setiap tahun atau haji itu marrah wahidah, satu kali saja dalam seumur kita. Qala, nah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal marratan wahidatan. Nah, cukup sekali saja. Gitu nggih. Faman istata'a fatatawwa'u. Ketika kita mampu untuk setiap tahun melakukan haji, yang enggak apa-apa, tapi itu wajibnya sekali. Gitu nggih, wajibnya sekali, dan itu nanti menjadi sunnah gitu. Ini dalam kitab haji bab faradul haji, hak nomor 2886. Tak bablaskan sekalian sampai selesai ya, Pak. Sampai selesai. Kalau di sini juga hanya sekedar kitab-kitab yang menjelaskan gitu nggih. Di sini, Pak, yang terakhir di wakila, kan, inna dzalika kana fil hajjil wada hina waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finnas khotiban. Hadis itu juga disampaikan di dalam salah satu riwayat yang menyampaikan bahwa pernah hadis itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat haji wada. Saat haji wada, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbahnya kepada pengikutnya, yubayyinu linnasi mu'alimuddin, memberikan penjelasan kepada masyarakat pengikutnya tentang agama. Kemudian wa yu'allimuhum faraidul Islam, kemudian juga memberikan pelajaran kepada pengikutnya terkait dengan faraidul Islam, ya apa itu namanya, rambu-rambu kewajiban-kewajiban di dalam Islam, gitu nggih. Nah, itu asbabul wurudnya dari hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini ketika beliau khutbah, memberikan wejangan kepada kaum muslimin. Ada juga di dalam riwayat ketika beliau saat haji wada. Nasihat itu kemudian muncul. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan yang berikutnya, berarti nanti saya di pekan pertama, Pak, atau pekan kedua. Di bulan September itu 4 nih, Pak, kalau nggak salah nih. 4 atau 5, 4 kalau nggak salah nih. 4 nih. Nah, nanti saya di pekan pertama nih, insyaallah nih. Nah, khusus yang pekan kelima nanti saya di pekan kedua. Nggih, insyaallah nanti selanjutnya ini, Pak, kita bahasnya. Fikul hadis wa amrisudalihi, tentang manahaitukum anhu fajtanibu, ketika dilarang ya kita tinggalkan. Gitu nggih. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.